Ada pertanyaan lagi? Nah, ini dari aku nih. Tadi kan sempat disinggung masalah ambisi. Nah, Oke. sebenarnya nih kalau kita lihat kan si Grace ini pernah bilang kalau dia itu mengejar mimpinya itu karena juga dia pengen ingin sendiri. Nah, sebenarnya ini eh, yang biasa kita bilang me time ya, itu sebenarnya boleh apa enggak, dan itu sebenarnya ego kita apa enggak? Karena kalau kondisinya Grace, dia me time-nya adalah pelariannya untuk mengejar mimpinya, ambisinya. Nah, itu gimana, Bang? Wih, me time. Me time itu sangat ini ya, penting ya. Makanya ada lagu kan, me time, zuzuzu. Bukan ya? Beda lagunya. Oke. Iya. Ya, memang Bekasi sangat rohani sekali ya. Tidak tahu lagu itu. Apa itu Bang Anggi? Oke, well, me time itu penting banget. Penting banget kalau bahasa rohaninya kayak gini sih sebenarnya, sabat. Nah, walaupun me time itu sebenarnya nggak cuma bicara kita sendiri, ibaratnya kita kontemplasi, merenung sendiri, tapi me time bisa seperti yang Keke katakan, yaitu apa? Kita pergi. Apa untuk mengejar namanya apa keinginan kita pribadi. Boleh kayak itu? Boleh banget. Coba saya tanya, Keke pernah nggak me time? Nggak, me time dalam arti benar-benar nyendiri untuk ya kabur daripada kesibukan dan juga ibaratnya untuk bagaimana mengungkapkan apa yang dalam hati. Pernah nggak kamu lakukan itu? Pernah sih. Pernah. Dalam hal apa? Ya, kalau biasanya kan kalau aku sih sama mama sih ya, misalnya liburan tapi bener-bener me time. Jadi ada nanti waktu aku bener-bener sendiri, mama tuh nggak akan ganggu aku gitu. Oke. Nah, itu Gaut. Me time itu bagus ketika saat dimana kita sangat khawatir. Itu kita butuh namanya me time. Apalagi ketika kita lagi sakit. Sakit secara fisik sama sakit secara mental. Karena capek kerja, itu penting banget yang namanya me time. Apalagi kita juga penting banget me time ketika apa? Semua orang dianggap mengganggu. Nah itu. Jadi ibaratnya papa gue ganggu gue nih, mama gue gak ngerti gue, kita butuh me time. Tapi ini dia, kita harus me time dengan baik. Karena contoh Raja Daud tuh pernah me time loh. Raja Daud ya, contoh di Alkitab tuh Raja Daud tuh pernah me time. Jadi gini, dia kan perang mulu tuh. Dia keren deh, perang menang, pokoknya apapun yang dia lawan pasti menang. Tapi dia mau me time gitu, dia aduh capek perang mulu, gue pengen me time sendiri. Akhirnya dia me time. Ketika para prajuritnya perang melawan musuhnya, dia me time. Gitu kan. Bagus. Tetapi dia me time di waktu yang salah. Well, kenapa? Karena akhirnya ketika sore-sore dia lagi jalan, dia lihat, waduh, haleluya, cantik juga ini Batsheba. Gitu kan, sayang lari, sikat habis, akhirnya disikat. Salah kami yang tidak salah. Apa yang dilakukan Daud sebenarnya bagus. Dia capek perang, ya dia butuh istirahat dan usianya pun tidak muda lagi. Tetapi dia me time di waktu yang salah. Sebaliknya sebenarnya, Yesus kita, Tuhan kita juga me time. Jangan kalian pikir 3,5 tahun Yesus melayani terus. Enggak, dia me time juga. Kapan dia me time? Waktu dia habis menyembuhkan mertuanya Petrus, dia me time. Apalagi ketika dia habis sangat sedih, kenapa? Karena sahabatnya, best friendnya meninggal, dipenggal. Siapa best friendnya dia? Yohanes dipenggal, dia nangis, ya ampun, anak kesayangan, bukan anak deh, teman kesayangan gua, teman kerja gua, kemana-mana kita bareng, dipenggal, kepada dia sedih banget. Akhirnya apa? Dia me time. Tetapi ini dia, ketika dia me time dan ketika dia selesai me time dan dia melihat ada suatu hal, yaitu apa? Banyak orang mengerubungi dia. Dia berhenti dari me time-nya dia kembali melayani orang-orang itu. Jadi gini, kalau kita me time, kita harus me time di mana? Di waktu yang tepat, di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Ya, jadi me time lah di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat, dan terakhir di kegiatan yang tepat. Jangan sampai me time kita bukan membuat kita semakin kuat, karena me time itu bagus banget supaya buat kita semakin rileks, semakin kuat, semakin memaknai hidup ini. Jangan sampai gara-gara kita salah memilih waktu, tempat, dan kegiatan, bukan membuat me time itu menjadi membuat kita semakin kuat, justru me time itu membuat kita semakin jauh. Nah, Gracie itu sebenarnya kalau aku lihat dia itu capek melayani terus. Kira-kira teman-teman pernah nggak sih capek melayani? Rick, pernah nggak capek melayani? Pernah. Waduh, nggak rohani kamu loh. Kita kan harus tetap setia. Jujur aja, jujur. Oke. Pati, capek nggak melayani? Pernah lagi. Ya, walaupun itu mungkin hobi kita atau keahlian kita, tapi ada waktunya dimana kita melayani capek, letih. Nah, ketika kita di masa itu,
me time lah. Dengan sekali lagi, waktu yang tepat, tempat yang tepat, kegiatan yang tepat. Jangan sampai me time-nya di mana, di bar gitu kan. Waduh, di tempat itu di dunia gemetar, dugem ya jangan. Kalau kita me time di dunia gemetar, gemetar juga kita, bahaya. Me time lah di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan kegiatan yang tepat. Itu dari aku. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau tadi ngomongin waktu, tempat, kegiatan, berarti kan me time itu berarti kayak kita harus tahu nih tujuan kita me time apa. Kalau kita tahu tujuan me time kita apa, pasti kita menempatkan, misalnya kayak tadi bilang, oh tempat ini tuh nggak sesuai karena gue mau me time tuh kayak gue ibaratnya mau charge lagi gitu. Gue udah capek nih melayani gitu. Atau kayak tadi kalau pertanyaannya Ricky tentang kayak ini boleh pelayanan aja atau kita juga boleh berkarya di luar nih. Berarti kan bicara juga kita berkarya di luar itu buat apa kan gitu kan. Balik lagi kepada tujuannya nggak sih Gi? Kayak lu mau melayani untuk apa? Kan pelayanan kalau misalnya dia pelayanan doang nggak berkarya di luar juga, kalau dia pelayannya cuman ibaratnya cuman cari entertainnya juga kan nggak baik gitu kan. Jadi ibaratnya semuanya itu kalau gue ngelihatnya ya, gue ngeliat dari dua pertanyaan ini balik lagi ke tujuan nggak sih Gi? Kayak misalnya kita menempatkan diri kita itu tujuan kita itu apa gitu ngelakuin itu. Nah pertanyaan gue ini kayak lebih kepada gimana sih kita kayak kontrol diri kita gitu, lebih kayak kontrol diri kita. Ini tujuan kita salah nih, udah melenceng nih, kita me time-nya malah jatuhnya buat kedagingan kita doang, atau misalnya kita melayani buat kedagingan kita doang. Kita berkarya di luar, kita jadi artis, ternyata buat kesombongan diri kita doang. Nah gimana kita kontrol diri kita itu Gi? Sebenarnya bagaimana ngontrolnya, yaitu ketika kita sadar siapa kita, identitas kita. Itu sih sebenarnya. Untuk bagaimana kita mengontrol, bagaimana pelayanan kita, bagaimana karir kita harus sadar mengenai identitas kita. Well, identitas kita tentu anak Tuhan betul. Tapi ada lagi, naik lagi pelayan Tuhan. Bisakah Anggi Maringan misalkan Sabtu khotbah kemana-mana, bisa banget, aku banyak jadwal diminta apalagi konsen online. Tapi aku tahu identitasku sebagai ketua remaja. Dan aku tolak itu bagus. Dan menurutku ketika aku seminar, bukan khotbah sih, waktu itu seminar dimintain pada seminar, itu menurutku adalah me time. Karena lebih enak seminar daripada khotbah. Biasanya kalau seminar itu yang datang itu emang benar-benar cari ilmu. Udah datang dibayar lagi, ya kan? Kalau khotbah udah capek-capek kita khotbah agak dibayar. Biasanya kayak gitu sih, gitu kan. Menurutku me timeku adalah bagaimana ketika menjadi pembicara seminar. Ya jadi kalau bicara seminar itu enak banget, benar-benar enak banget. Enak banget apa? Karena yang datang itu emang orang-orang cari pengetahuan dan mau dapet gitu. Sehingga kita ngomong apa? Yes gitu. Kalau khotbah, haleluya, puji Tuhan. Kita harus semangatin tuh gitu kan. Apalagi nyemangatin di Zoom, aduh susah banget gitu kan. Simpelnya ngelihat orang gak semangat di Zoom kayak gini aja. Kita khotbah, yang buka kamera berapa? Ketika kita khotbah yang buka kamera cuma satu, udah jelas tuh. Kita memang membosankan khotbah kita. Tapi kalau seminar itu jujur itu enak banget. Itu open kamera semuanya, waktu ditanya ada pertanyaan langsung semua kasih pertanyaan. Wow. Dan itu membuat diriku bilang, ih ternyata aku berguna juga hidup di dunia, jujur. Ternyata pengetahuan aku berdampak juga ya. Tetapi karena aku tahu identitasku. Pertama tentu anak Tuhan, yang kedua pelayanan Tuhan, tapi aku tahu identitasku secara khusus sebagai seorang koordinator departemen remaja. Sebisa mungkin aku tolak itu. Dan sebisa mungkin aku ada bersama-sama dengan anak-anak remaja. Jadi itu dia, tahu identitas kita. Itu sebabnya kayak gini, tentu yang anak Tuhan, pelayan Tuhan, kita semua seperti itu. Itu sebabnya carilah pekerjaan, carilah me time, carilah me time pribadi itu yang tidak bertentangan dengan identitas kita sebagai anak Tuhan dan pelayan Tuhan. Oke? Bolehkah Anggi Maringan nongkrong? Boleh banget, tapi di waktu yang tepat. Masa saya di hari Jumat pas PP saya nongkrong sama anak remaja, lalu saya berkata demikian kepada pemimpin sektor ya, kepada pemimpin wilayah saya. Saya bilang kayak gini, Pak, saya sedang menggembalakan umat Tuhan Pak. Kan Yesus ngomong ke Petrus, gembalakanlah dombaku sampai 3 kali. Aku gembalakan anak remajaku. Tapi aku lakukan itu di hari Jumat pas PP. Salah gak? Salah, padahal bagus loh. Dan yaitu salah satu membuat aku kuat juga sebagai seorang koordinator remaja adalah ketika aku bisa nongkrong sama anak-anak remaja, khususnya yang cowok. Itu kayak gila, enak banget, asik banget gitu kan. Tapi sekali lagi, kalau kita sadar mengenai identitas kita, maka me time kita pun akan kita sesuaikan supaya tidak menabrak atau
menjadi batu sandungan karena identitas kita itu. Amin. Beri kemuliaan dulu dong buat Tuhan. Oke, mantap banget Gi. Ya, jadi identitas kita harus tahu ya, identitas kita siapa. Nah, itu kan tadi kita udah bertanya-tanya nih tentang gimana sih memposisikan diri kita gitu kan. Untuk me time, untuk pelayanan, untuk berkarya gitu. Kan tadi udah disimpulkan banget sama Anggi, kita harus ingat identitas kita itu siapa, anak Tuhan. Gimana kita memposisikan kita sebagai anak Tuhan gitu kan. Itu bagian dari mengasihi